Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sahabat pecinta matematika, alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin. Kita akan melanjutkan untuk pembelajaran kita masih di bangun ruang. Kita akan menuju ke jarak titik ke bidang. Jika kemarin atau sebelumnya kita telah membahas tentang perpotongan garis pada garis dengan bidang, maka kita akan membahas sekarang yaitu jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang, misalkan ini ada sebuah bidang, katakanlah ini bidang, ya, agak ke bawah. Ada bidang, ada sebuah garis, maksudnya ada titik, misalkan ini titik. Sebuah titik, ya, oke. Sangat tegak ke lurus. Maksudnya ini adalah bidang. Bidang ini ditarik garis, misalkan titiknya di atas di sini, nih. Maka jarak dari titik ini ke bidang itu berapa, ya? Dari sini ujung ke bidang ini berapa jaraknya. Nah, itu untuk titik ke bidang. Di sini misalkan alfa. Nah, titik ini ke sini berapa jaraknya? Oke. Bidangnya tentu bidang datar, ya. Oke, itu untuk yang ketiga, menentukan jarak titik ke bidang. Ini masih berkenaan dengan teori. Nanti kita praktekkan pada sebuah contoh yang sederhana lah. Contoh, tentu contoh itu sederhana. Tidak mungkin contoh itu kompleks, karena kompleks itu buat latihan atau ulangan atau tes sumatif. Oke. Yang keempat, sudut antara garis, sudut antara garis dan bidang. Oke. Misalkan ada sebuah bidang. Nah, bidang katakan oke. Di sini misalkan alfa. Misalkan adalah garis. Teman sahabat pecinta matematika, jika kalian semua menulis di buku, jangan ada sebuah garis dicoret gini, tidak akan bisa. Kalau di whiteboard bisa, ya. Misalkan ada titik T, kita kasih keterangan T. Ini adalah G di sini. Di sini G aksen. Sebentar, ada sedikit kesalahan, ya. Untuk garisnya. Nah, misalkan garisnya. Oke, ini adalah garis putus-putus maksudnya. Ini G. Ini G aksen tetap. Di sini ada T. Ada T, maka kita tarik garis lurus ke sini. Ini adalah G, G aksen. Oke, ini katakan akan menyiku di sini. Oke, keterangannya apa sih G aksen? G aksen adalah proyeksi garis G pada bidang alfa, pada bidang alfa, ya. Bidang alfa ini maksudnya nih, yang ini. Pada bidang alfa. Terus sudutnya berapa di sini nih? Sudutnya ini kan ditanyakan sudut di sini. Sudutnya berapa? Sudut untuk G
alfa derajat itu sama dengan sudut G, G aksen, atau sudut A, sini ada titik A ya, A ke T, G aksen. Tuh. Oke teman sahabat pecinta matematika, jika kita proyeksikan pada sebuah contoh misalkan ada kubus, ketahui sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Bisa terlihat ya spidolnya. Dengan rusuknya, dengan rusuk, panjang rusuk itu adalah A cm. Yang ditanyakan, tentukanlah sudut antara garis AG dan bidang ABCD, dan bidang ABCD. Terlihat jelas teman sahabat? Ya jelas ya, ini lebih jelas, tebal juga spidolnya, spidol yang sudah lama tapi masih jelas karena diisi ulang. Kalau tidak diisi ulang ya tidak ada garis atau tinta hitamnya. Oke, kita gambarkan sebuah kubus yang diberikan tadi soalnya. Misalkan ada sebuah kubus A, B, C, D, F, G, H ya. Gak besar juga tidak apa-apa lah. Sebaiknya menggunakan penggaris untuk menggambar ini supaya hasilnya lebih akurat. Oke. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, rusuknya masing-masing katanya A. Nah, semua AB, BC, CD, DA atau AD, FB, GC, G, AE dan seterusnya itu adalah A sentimeter. Di sini ya, tentukanlah sudut antara garis AG dari A ke G. Itu berarti diagonal ruang. AG itu diagonal ruang. Apa maksud diagonal ruang? Adalah menembus diagonal. Nah, disinilah diagonal yang menembus ruang dari sebuah bangun datar. Itu diagonal ruang. Oke. Dengan ABCD. Oke, misalkan ini AG sudah kita buat garis putus-putus, kita buat garis atau diagonal sisi atau diagonal bidangnya. Tadi sudah dijelaskan diagonal bidang itu seperti apa. Maka inilah yang akan terbentuk di sini adalah alfa misalkan. Ya, kita bayangkan sebuah ruangan berbentuk persegi. Nah, berbentuk persegi dari pojok bawah ke pojok yang sebelah atas menembus ruangan, itu terbentuk sudut dengan alas daripada ruangan tersebut. Maka akanlah seperti ini. Jika kita bayangkan itu lebih mudah, teman sahabat pecinta matematika. Maka dari keterangan soal bahwa
AB itu sama dengan BC, dan seterusnya itu adalah A cm. Berarti AC itu dari A ke C, itu kita buat sebuah apa ya? Sebuah Pitagoras, rumus Pitagoras, bahwa AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Di sini akan diperoleh A kuadrat tambah A kuadrat. Berarti jadi 2A kuadrat. 2A kuadrat kita sederhanakan, itu akan diperoleh A akar 2. Ada rumus simpel, rumus mudahnya. Untuk diagonal sisi atau diagonal bidang, itu rumusnya A akar 2. A akar 2. A ini apa? Maksud A ini adalah rusuk. Jika A-nya ada 8, berarti 8 akar 2. Jika A-nya 17,5, 17 akar 2. A ini adalah rusuk. Tidak selalu soal itu diberikan adalah A-nya. A. Bisa saja X, bisa saja theta, bisa saja dan lain sebagainya. Maka A ini adalah rusuk. Atau kalian boleh, supaya ingat saya mah mau rusuk saja, R akar 2 boleh. Supaya ingat bahwa A ini adalah rusuk. Oke? Jelas ya sahabat? Kalaupun lupa, sahabat semua lupa dengan rumus ini, maka ini adalah rumus diagonal, rumus Pitagoras. Jadi sebuah segitiga siku-siku di B. Oke, kita hapus bagian sebelah kanan, teman-teman sahabat pecinta matematika. Push. Ya. Oke. Terus langkahnya bagaimana lagi? Kita tentukan alfa ini, maka jadilah tangen alfa sama dengan CG per AC. CG per AC. Loh, dari mana CG per AC? Rumus ini akan diperoleh sebentar. Di sini kita akan peroleh sebuah segitiga gitu. Nah, ini A, ini C, ini G. Di sini adalah sudut. Ya. Ini adalah alfa. Apa rumus daripada tangens? Tangens itu depan per samping, ya. Depan per samping desa atau desa. Maka jika ditanyakan tangen alfa, diperolehlah depannya dari sudut ini adalah ke sini CG, sampingnya adalah AC. Ketemu ya, dari mana CG per AC. CG-nya berapa? Lihat ke sini, CG itu adalah sama, yaitu A. AC, tadi sudah diketahui, AC-nya adalah A akar 2. Maka diperolehlah di sini jadi ini kita bisa bagi langsung jadi 1 per akar 2, atau kita sederhanakan menjadi setengah akar 2. Itu tangen alfa. Yang ditanyakan apa? Sudut kan yang ditanyakan dari soal. Tentukanlah sudut antara garis AG dan bidang ABCD. Maka sudut alfa sama dengan arkus tangen daripada setengah akar 2. Sampai sini boleh? Boleh. Kalau bisa lanjutkan dengan kalkulator mungkin ya. Maka akan diperoleh 37
derajat. Cara menyebutkan angka di belakang koma yaitu disebutkan satuan, jangan 37,57. 37,57 itu salah. Harusnya 37,57. Atau misalkan nih contoh yang lain 37. Nah, ini cara menyebutkannya 37,8245118. Cara menyebutkannya. Jadi di belakang koma itu diucapkan satuan. Nah, ini mana hasilnya? Yang ini. Sudah ya, selesai. Untuk sudut antara garis dan bidang. Insya Allah mudah-mudahan teman dan sahabat pecinta matematika faham, sering berlatih akan semakin tangkas insya Allah. Maka carilah latihan-latihan, jangan yang sudah ada jawabannya. Cari latihan kalau memang sudah ini betul atau tidak. Boleh komentar di kolom komentar, tulis soalnya, tanyakan bagaimana jawabannya, atau konsultasi. Boleh tidak kalau jawabannya seperti betul tidak, atau boleh ini ada soal nih, bagaimana jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kita akan kerjakan bersama-sama insya Allah. Terus ikuti Singa Matematika, terekamlah matematika layaknya singa menerkam mangsa. See you next insya Allah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman yang lain juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.